Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di channel YouTube CBH. Di kesempatan kali ini hari Sabtu ya, gue rekam selepas maghrib lah. Jadi tadi gue sempat juga ngobrol-ngobrol, kemudian juga mikir-mikir apa ya mengangkat topiknya. Ternyata nggak sengaja ngelihat tanggal, udah tanggal 13. Ya nggak kerasa teman-teman semua, 18 hari lagi kita akan meninggalkan tahun yang penuh dengan penuh dengan gloomy, penuh dengan perundungan yang membuat kita juga ya mungkin juga ada rasa sedih, walaupun juga beberapa katanya ada yang ketawa malah seneng ya. Tim nasional gagal terutama di SEA Games ya. Ini bukan gue yang ngomong, tapi di kolom komentar gue lihat seperti itu. Karena katanya kalau berhasil malah nanti ada yang ada yang angkat dagu seperti itu ya. Tapi ya bebas lah, silakan beropini, silakan berekspresi. Yang pasti gue melihat dan juga mendengar ya, ini juga ada kaitannya dengan apa yang baru saja gue lakukan ya. Beberapa hari lalu ada podcast, gue diundang ya, gue datang gitu ya. Dan gue sampaikan apa adanya. Tapi gue nggak mau bahas itu karena memang setelah itu jadi ramai perbincangan, karena juga ada ada konfirmasi dari bahasan atau subjek yang didiskusikan saat itu. Nah ya itu udahlah, terserah teman-teman, terserah kita semua. Sebenarnya gue tidak mau juga menengok apa yang sudah lewat gitu. Boleh kita mempelajari, mengambil pelajaran dari apa yang sudah lewat, tapi bukan untuk memperdebatkannya, tapi untuk justru menjadi modal bagi 18 hari lagi yang akan berganti hari ke tahun 2026 yang mudah-mudahan dengan penuh harapan. Tapi tentunya kita juga harus mengevaluasi dulu teman-teman ya, apa yang terjadi sepanjang tahun ini. Dalam 2 video gue terakhir gue juga sudah mengulas bagaimana rentetan kegagalan demi kegagalan menghantui tim nasional kita, sepak bola kita terutama. Kalian semua tahulah ya, mulai dari kualifikasi Piala Dunia, AFF U23, kemudian nggak lolos ke AFC atau Piala Asia U23, dan ditutup dengan SEA Games. Sekali lagi bukan soal lolos nggak lolos, bukan soal menang nggak menang, tapi juga bagaimana kita bermain. Nah itu kan yang paling penting. Kalau kita mau menang, nggak mungkin kita menang terus. Mau Brazil sekalipun pernah kalahnya, ada kalahnya. Argentina sekalipun ada kalahnya, Jerman sekalipun ada kalahnya, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat banyak seharusnya kejayaan atau mungkin kemenangan yang bisa harusnya kita peroleh tapi itu gagal. Ya misalnya contoh ketika kita menghadapi Filipina di SEA Games, nah itu kan harusnya, kalaupun masa kita nggak bisa seri gitu loh teman-teman. Kalau kita bisa seri ya kemudian kita kan ngalahin Myanmar kemarin, harusnya kan kita bisa lolos gitu. Kemudian juga di kualifikasi Piala Dunia round 4 juga seperti itu, kita 0 poin gitu loh. Padahal kita sudah ketambahan pemain-pemain diaspora, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Dan banyaklah hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya bisa kita maksimalkan, terlepas dari kita bisa lolos, nggak lolos, menang atau nggak menang. Suka atau tidak suka, semua rentetan ini diawali dari keputusan yang sangat fatal, keputusan yang sangat besar, dan juga impact-nya juga besar. Ya, impact-nya, konsekuensinya dengan menurut gua bukan hanya soal kalah gitu ya, bukan soal menang, tapi juga bagaimana kepercayaan publik ini turun begitu drastis. Gua tidak mengklaim, tapi banyak sekali gua dapat DM langsung, di WhatsApp langsung, di WhatsApp grup, di kolom komentar. Kalian bisa lihat sendiri, bukan katanya itu. Di video gua terakhir kalian bisa lihat lah itu. Bukan komennya gua nggak punya buzzer satu orang pun. Buzzer gua adalah diri gua sendiri. Gua bahkan tidak meminta kalian jadi buzzer gua, karena kalau kalian nggak setuju, please bilang berseberangan, nggak masalah. Itu untuk koreksi gue juga, karena gue nggak mungkin benar terus. Tapi gue melihat banyak orang yang pada akhirnya merasa tidak se-excited dulu ketika menunggu timnas main, ya kan? Tidak semua, ada juga mungkin yang masih excited. Tapi gue yakin banget, karena ini adalah sampel sebenarnya yang gue lihat tadi dari berbagai platform,
dari sosial media, dari WhatsApp grup, dari WhatsApp pribadi. Ya ada banyak teman lah, banyak yang mengungkapkan perasaannya seperti itu. Tidak lagi segelisah dulu kalau kita nunggu timnas ya. Yang udah ngikutin channel gue dari let's say setahun terakhir deh, at least tahun terakhir, itu kan gue selalu jargonnya kalau udah misalnya kayak tahun lalu nih kayak gini, itu udah gue pernah tuh bikin tuh 200 hari menuju Australia gitu kan. Terus nanti 50 hari, bahkan ada salah satu admin di kalau gue lagi premier itu, dia selalu ngitungin, bahkan kalau gue ngitunginnya kan yang pas numeriknya enak aja kan, 50 hari menuju, 25 hari menuju, biasanya seperti itu ya, atau 100 hari gitu. Tapi kalau 19, 18, 17 hari lagi itu biasanya jarang gue bikin, walaupun pernah sekali dua kali. Nah, dia nih selalu ngitungin gitu loh. Jadi itu nggak ada lagi. Bahkan ya November kemarin pun nggak ada FIFA Matchday kan. Dan kemarin kita bisa lihat di SEA Games di Thailand itu penonton Indonesia dikit banget, kalah dari Myanmar. Biasanya nggak ada lawan tuh kalau Indonesia, apalagi kalau main seperti di Qatar yang udah jadi rumah kedua kita, itu udah pasti mau kecuali tuan rumah mungkin pasti selalu kita kalahkan dalam soal jumlah. Terutama kalau main di Gelora Abdullah bin Khalifah kan gitu kan. Ini stadion yang akan selalu kita kenang sepanjang hidup kita, akan membekas. Karena apa? Karena di situ kita luar biasa dominan, dan itu nggak ada lagi teman-teman sejauh ini. Excitement itu nggak ada. Persis 1 tahun yang lalu seperti gue bilang, kita saat itu sedang menunggu menuju ke Australia kan. Tapi sekarang kita nggak tahu nih Maret ini seperti apa. Bahkan jangan bicara Maret dulu, akhir tahun ini aja belum selesai dengan pertanggungjawaban apa yang sudah terjadi sepanjang 2025 ini. Maka dari itu banyak teman-teman yang meminta, Bang bahas dong apa yang di soal podcast kemarin, Bang bahas dong soal Asnawi tanggapannya. Ya kalian sudah bisa nilai sendirilah ya. Gue juga nggak mau terlalu panjang, tapi gue berharap jujur bagaimana 2026 ini kita, bukan hanya kita ini semua ya. Kita pertama dari diri kita sendiri, fans, kemudian pengurus itu udah mulai dari ketua, wakil ketua, esko, dan lain-lain. Kemudian pemain juga, operator. Kalau kita bicara Liga Super League ini juga sama-sama berbenah, bahkan sampai juga dengan grassroots. Kenapa gue nyinggung soal grassroots? Karena kita bisa lihat sendiri teman-teman, kemarin di 2 pertandingan menghadapi Myanmar dan juga Filipina sebelumnya, itu skill basic dari para pemain itu menurut gue banyak yang menjadi catatan. Salah satunya adalah bagaimana kontrol bola mereka yang sangat boleh dikatakan jauh dari kata wajar lah gitu. Ini berapa kali kita lihat mereka nahan bola 1 meter mental, 1,5 meter mental, sehingga lawan bisa menyergap, hilang kesempatan. Kemudian pemahaman pertandingan, kemudian bagaimana jarak antar pemain. Ini yang jujur terserah deh mau dibilang ternak tayong atau apa, tapi ketika gue ngikutin sepanjang turnamen Piala Asia Senior 2024, sepanjang gue ngikutin Piala Asia U23, itu gue ngikutin latihan mereka di Al Egla di Qatar, ngikutin pemanasan mereka, H-1 official training. Salah satu yang paling sering ditekankan Sintayong adalah jarak antar pemain. Jadi ada momen itu mereka bergerak secara serempak dalam jarak yang dekat, oper-operan. Itu ditekankan sekali. Dan tantangannya bukan cuma itu teman-teman. Karena tantangan yang kedua adalah mereka mungkin atau bisa diduga dengan keras. Sejak kecil, sejak masih di SSB, di youth, di EPA, itu sangat mungkin tidak diajarin tapi tidak benar-benar ditekankan dengan maksimal, sehingga itu secara luar kepala sudah mereka lakukan. Jadi itu mengapa juga alasan Sintayong kan meminta untuk melatih U20, U23 dan juga senior. Itu adalah kompromis untuk bagaimana ya istilahnya bahan mentahnya itu nggak jelek-jelek amat lah, masih bisa dipoles-poles sedikit. U20 itu kan berarti umur 19, 18, 17 kan bisa aja seperti itu. Nah ini kan mungkin masih bisa dibenerin dikit lah gitu, sehingga ketika nanti dia naik ke U23 dan senior itu nggak terlalu sulit untuk diajarin seperti itu. Dan itu tidak terlihat di beberapa pertandingan terakhir, khususnya di kelas usia. Di SEA Games kan U22, kemudian di AFF U23
saat itu Gerd Vandenberg pelatihnya. Kemudian juga di kualifikasi Piala Asia U23 Vandenberg juga. Itu skill-skill dasarnya kelihatan jauh dari sempurna. Ini juga harus diperhatikan juga gitu. Nah, sedikit gue singgung di podcast yang baru gue ikutin kemarin. Gue juga sempat nyinggung soal grassroots ini. Karena gini teman-teman, grassroots ini tidak seksi. Memang sering sekali kita utarakan tapi tidak seksi. Kenapa? Bayangkan kita nanam pohon, itu kan anak-anak, let's say umur kayak Beckham tuh kalau nggak salah 6 tahun udah main bola ya. 5 tahun, 6 tahun diajarin, itu kita baru metiknya mungkin 10 tahun paling cepat itu. Nah, rata-rata pengurus di Indonesia kita itu tidak sabar. Nah, kita cari orang yang seperti itu. Tidak bisa lagi kita hanya bergantung dengan naturalisasi. Kita senang dengan naturalisasi. Kita harus mengakui itu dan harus mensyukuri itu. Kenapa? Karena tanpa itu akan ada fenomena 2024. Tidak akan ada fenomena kita lolos ke knockout stage di Piala Asia. Tidak akan ada fenomena kita bisa mengalahkan Korea Selatan di adu penalti 11-10 di Piala Asia U23. Hampir pasti kita tidak akan lolos ke round 3. Kita mesti mensyukuri itu, tidak boleh tidak, karena kalau enggak kita durhaka. Tapi di saat yang sama kita juga nggak bisa terlalu tergantung dengan naturalisasi. Umur Jahit Ses 25, nanti 5 tahun lagi Piala Dunia 2030 mungkin masih bisa. Umur 30, apakah tahun 2034 dia masih bisa seperti sekarang? Kita nggak tahu. Tom Hai udah pasti selesai 2030, mungkin udah kecil sekali kemungkinan dia main. Joe Pelopesi juga gitu. Intinya adalah dan gini, ini kan pemain naturalisasi kemarin yang kita tambang, ini kan seperti bahan tambang yang apa ya, kayak dulu zamannya kita ini oil boom. Nah, zamannya tahun 70-an ketika kita kaya dengan minyak, tapi kan lama-lama minyak ini kan habis juga gitu. Sama dengan pemain naturalisasi. Ya sekarang kalau kita lihat memang mungkin masih ada beberapa ya, tapi kan nggak sebagian besar udah kita tambang gitu. Sisanya nggak terlalu banyak lagi. Kalau ada pun antara yang sangat berkualitas sehingga dia kemungkinan lebih memilih untuk membela di Eropa atau dimanapun negara yang lebih berpeluang dia untuk membawa ke Piala Dunia, atau yang memang mohon maaf skillnya ya jauh dari sempurna gitu. Jadi yang benar-benar bisa kita tambang tuh udah nggak banyak lagi sebenarnya. Belum lagi kalau kita bicara dari undang-undang atau dari hukum. Karena keturunan ini kan maksimum ketiga. Contoh misalnya kayak Martin Paes itu kan keturunan ketiga. Kalau dia punya anak lagi udah nggak bisa dinaturalisasi gitu. Jadi intinya makin sedikit. Nah, pool talentnya ini mau nggak mau ya kita harus tambang dari dalam negeri sendiri. Nah, apakah selama ini menjadi perhatian dari federasi? Kalau gue sih agak meragukan. Kenapa teman-teman? Karena lihat aja Super League sekarang. Pemain asingnya luar biasa banyak. Ya itu nggak heran kalau pemain seperti Rehan Hanan yang tadinya gue lihat cukup bagus, tapi kemudian agak sulit bersaing dengan para pemain Brazil di Persija, sehingga akhirnya kelihatan touch-nya hilang. Donitri juga demikian, dan pemain-pemain lainnya ya seperti Robi Darwis dan Kakang juga yang sebenarnya bagus, cuman ya klub juga kan punya kepentingan sehingga dia menampilkan pemain asing, tapi akhirnya pemain lokal kita lihat semakin tersingkir. Ini sudah kita utarakan waktu kuota pemain asing diperbanyak, tapi ya kelihatannya tidak digubris ya, tidak terlalu digubris lah seperti itu. Jadi sekali lagi ini hanya menjadi catatan karena gak lama lagi kita akan berganti tahun, kita melewati tahun yang sangat berat ya. Jadi dari 2024 tahun yang begitu gemilang, yang begitu membuat kita happy sebagai satu bangsa, kita kompak, kita senang, kita selalu ada yang ditunggu di tengah semua masalah. Tapi kemudian 2025 kita terhempas sampai ke dasar samudra, plus ditambah juga dengan bencana-bencana yang terjadi di beberapa daerah khususnya di Sumatera. Ini membuat kita sepertinya ingin buru-buru meninggalkan 2025 dan menatap dengan harapan yang lebih positif di 2026. Gua nggak tahu seperti apa, yang pasti ada beberapa agenda nanti yang sudah akan kita nantikan. Maret itu ada FIFA Matchday, belum tahu juga seperti apa lawannya. Kemudian Juni ada lagi kalau nggak salah, dan Juli ada AFF. Dan jangan lupa 1 tahun 1 bulan lagi akan ada Piala Asia. Nggak lama teman-teman. Makanya sempat gue waktu itu berharap kita segera punya pelatih supaya bisa menyiapkan semuanya dari sekarang. Karena bukan 2 tahun lagi Piala Asia. Ini penting banget teman-teman. Dan kita sudah beruntung tanpa kualifikasi kita udah lolos. Kenapa? Karena tim nasional kita saat itu tuh di bawah Sintayong berhasil lolos ke round 3. Otomatis kita dapat tiket lolos ke Piala Asia tanpa kualifikasi. Nah itu kan kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu teman-teman ya. Catatan gue itu aja.
umum aja, jadi gue lebih senang untuk melihat atau menatap ke 2026, dan jangan lupa dievaluasi. Federasi juga mungkin komunikasinya harus lebih diperbaiki lagi, dan caranya juga demikian harus dirubah, pasti harus dirubah karena kita sudah lihat dengan metode, dengan manajemen, dengan gaya komunikasi yang terjadi sepanjang 2025 ini tidak berjalan dengan baik, karena itu artinya harus diganti. Karena ada satu pepatah ya, dari Einstein mengatakan left right doesn't work, try right. Jadi kalau kita tidak bisa mengharapkan dengan metode yang sama mengharapkan hasil yang berbeda, itu nggak bisa. Jadi mudah-mudahan ada perubahan. Ya perubahan itu apa siapa dan kapan ya tentunya ada di federasi. Kita hanya bisa memberikan masukan, mau didengar ya silakan, nggak didengar ya silakan juga gitu, nggak ada masalah. Walaupun tentu konsekuensinya berdampak secara nggak langsung ke kita juga kan. Kalau bagus ya kita senang, kalau nggak bagus ya kita agak kecewa juga. Oke teman-teman, silakan tinggalkan komen kalian, kira-kira evaluasi apa, perubahan apa yang harus dilakukan selama untuk 2026 nanti supaya menata sepak bola kita bisa lebih cemerlang, lebih cerah lagi dibandingkan tahun 2025. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan adios.